Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 Menit, yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran kelima dari seri Cara Menafsirkan Alkitab, yang pada pekan ini mempunyai judul yang unik, Hanya oleh Alkitab, Sola Scriptura. Dan dari lokasi perumahan The Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kenapa sampai penulis pelajaran mengambil atau mengutip buku Ibrani yang mengatakan firman Allah yang hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, bahkan menusuk kepada sumsum, bahkan bisa memisahkan sendi-sendi, dan ia bisa memisahkan jiwa dan roh. Saudara-saudaraku, pekan ini kita akan coba mempelajari apa itu sola scriptura. Seperti kita ketahui bahwa gereja Protestan pada umumnya sejak era Martin Luther mengadakan reformasi untuk kembali ke Alkitab, back to the Bible. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari lebih detail mengenai sola scriptura dan beberapa prinsip dasar penafsiran Alkitab, dan sebagai apa Alkitab tersebut. Dikatakan setiap kebenaran harus dibuktikan oleh Alkitab, dalam kurung keseluruhan Alkitab, atau disebut dengan tota scriptura. Dan hanya Alkitab saja atau sola scriptura. Hal itu tidak berarti bahwa tidak ada inspirasi selain dari Alkitab, atau bahwa tidak ada sumber lain di mana kita dapat memahami beberapa topik dengan lebih baik. Sola scriptura itu merupakan aturan iman kita, satu-satunya aturan penafsiran. Nanti di pelajaran kita akan lewati. Lalu tota scriptura merupakan the whole Bible, kesatuan Alkitab itu sendiri, dari Kejadian sampai Wahyu, dan pekabaran Alkitab yang jelas. Dan bagian terakhir kita akan fokus kepada the connection atau hubungan antara Alkitab dengan tulisan Ellen G. White. Nah, kita akan coba baca 1 Korintus pasal 4 yang ke-6. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenalkan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ini merupakan testimoni atau kesaksian dari Rasul Paulus sendiri, bahwa Apolos maupun dia, bahkan kita semua, jangan melampaui, do not go beyond what is written. Jangan melampaui apa yang tertulis. Namun kita ketahui sekarang banyak sekali para pendeta, khususnya pada saat coronavirus ini, mereka sering mengklaim bahwa diri benar, ada juga yang berusaha memojokkan denominasi lain. Namun saya ingin tegaskan, saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Alkitab sajalah yang menjadi patron kita, dasar doktrin kita. Itu kita lihat dalam konteks Perjanjian Lama. Bahkan Petrus sendiri memasukkan tulisan-tulisan Paulus ke dalam dasar doktrin. Bahkan kalau saudara lihat dalam buku Wahyu, saya senang ini, Wahyu 22 ayat 18-19. Wahyu memperingatkan, menegaskan agar tidak mengubah atau menghapus apapun dari Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama. Artinya menggenapi apa yang dikatakan dalam buku Injil. Satu titik, satu iota pun tidak boleh kita tambah atau kita kurangin. Dan untuk lebih mengetahui apakah benar Alkitab ini, maka ada sumber lain yang membantu kita memahami Alkitab dengan baik, tapi tidak menggantikan Alkitab. Yaitu apa, saudaraku? Arkeologi. Satu ilmu yang mempelajari sejarah dari penggalian benda-benda kuno.
kemudian kamus atau dictionary, kemudian concordance, dan buku-buku penjelasan lainnya. Bahkan Martin Luther mengatakan dalam satu kesempatan, dia tegaskan bahwa sola scriptura atau Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Nah, Alkitab juga merupakan the rule of faith, atau kalau di sini katakan satu-satunya aturan, panduan iman kita, panduan kepercayaan kita. Kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Alkitab tersebut, maka kita harus menjadikan Alkitab sebagai panduan iman kita. Bahkan dalam buku Roma 15 ayat 4 dikatakan, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Memang aturan apa yang harus kita ikuti pada saat kita menafsirkan ayat-ayat Alkitab? Ingat, fokus kita, sola scriptura is the rule of faith, panduan iman, aturan iman. Berarti dalam menafsirkan juga kita harus fokus kepada Alkitab itu sendiri. Bahkan dikatakan Daniel menggunakan Alkitab untuk mempertahankan tulisannya sendiri. Tulisan yang mana, saudaraku? Waktu dia menulis tulisannya, Perjanjian Baru penuh dengan referensi langsung dan tidak langsung kepada Perjanjian Lama untuk mendoktrin dan menafsirkan fakta. Bahkan dikatakan kita harus menafsirkan Alkitab dengan membandingkan ayat demi ayat, selalu dalam konteksnya, dan mempelajari bagaimana seluruh Alkitab berhubungan dengan topik yang ada. Lalu bagaimana dengan tota scriptura atau the whole Bible atau keseluruhan Alkitab? Ingat, Alkitab ditulis oleh 40 penulis, tapi mastermind-nya, tapi penulis sebenarnya siapa, saudaraku? Allah. Sehingga ada kesatuan dan keselarasan yang sempurna di antara Alkitab. Bahkan dalam 2 Timotius 3:16 juga dikatakan apa? Bagaimana Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Nah, sehingga unity tersebut memampukan kita untuk datang dengan doktrin yang selaras. Lalu yang kedua, membedakan kebenaran dan kesalahan. Kemudian menolak ajaran sesat. Dan yang berikutnya, dan mengarahkan kita untuk disiplin. Dan yang berikutnya, mengoreksi penyimpangan dari kebenaran Tuhan itu sendiri. Bahkan dikatakan, kesatuan memberikan Alkitab suatu kekuatan yang meyakinkan dan membebaskan. Perjanjian Lama adalah dasar Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru menjelaskan dan memperluas Perjanjian Lama. Tidak ada yang bisa dipelajari secara terpisah. Nah, lalu bagaimana dengan pekabaran Alkitab? Meskipun ada beberapa bagian yang sulit untuk dipahami, Alkitab cukup jelas bagi siapapun untuk memahaminya. Topik-topik keselamatan dan kehidupan kekal sangat mudah dimengerti dalam Alkitab. Baik yang kurang pintar dan yang bijaksana dapat memahami itu. Dengan kata lain, jika kita membacakan Alkitab dengan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang Allah, Roh Kudus akan membantu kita untuk memahaminya dengan lebih baik dan untuk memperoleh hikmat. Tidak ada gunanya membatasi Alkitab hanya untuk segelintir orang terpilih atau para pendeta. Semua orang dapat memahaminya. Berarti Alkitab diberikan buat semua orang. Nah, bagian terakhir, lalu apa hubungannya Alkitab dengan tulisan-tulisan Ellen G. White? Buku Yoel pasal 2 ayat 28 mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi, terunda-terundamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Para nabi dalam Alkitab, beberapa tidak menulis apapun. Bahkan, tulisannya pun tidak dipelihara. Tapi, hal itu tidak membuktikan atau mengartikan bahwa mereka kurang diilhami. Contoh yang paling dekat,
Kita kenal bagaimana Yohanes seorang nabi yang terbesar dari antara para nabi. Atau bisa katakan one among equal. Satu yang terbesar dari antara para nabi. Tetapi kita tidak melihat bagaimana dia menulis buku. Karena Allah berjanji bahwa akan ada nabi yang diilhami pada akhir zaman. Dan kita yakini Ellen G. White adalah salah satu dari para nabi tersebut. Walaupun Ellen G. White tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai nabi atau nabiah. Namun ketika buku Yoel mengatakan, aku akan mencurahkan roh kudus atas anakmu laki-laki dan terunamu untuk mereka bernubuat, maka itu mengarah kepada Ellen G. White. Dan bagaimana tulisan Ellen G. White ditafsirkan? Apakah tulisan tersebut memiliki otoritas? Ingat, tulisannya harus ditafsirkan sesuai dengan Alkitab, bukan sebaliknya. Artinya, tulisan Ellen G. White harus selalu berfokus kepada Alkitab. Bahkan dia menegaskan bahwa tidak pernah tulisannya menggantikan Alkitab. Namun sekarang, saudara-saudaraku, kalau saudara pergi ke beberapa gereja, atau kita kembali flashback ke 10, 20, 30 tahun lalu, sering orang menjudge atau menasihat dengan mengatakan, menurut Sister White, menurut Ellen G. White, menurut roh nubuat, begini. Seolah-olah lebih fokus kita kepada roh nubuatnya, Ellen G. White-nya, daripada kepada Alkitab. Namun dikatakan, antara Alkitab dan tulisan Ellen G. White ada keharmonisan. Itu sebabnya Allah memberikan satu karunia kepada Ellen G. White untuk mendapatkan penglihatan, agar umat Allah boleh menerapkan, boleh menjadikan penglihatan tersebut sebagai amaran pada akhir zaman. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, kita tidak boleh menggunakan tulisan Ellen G. White, sebagai landasan untuk setiap doktrin. Karena Alkitab masih merupakan satu-satunya aturan iman dan praktek atau penerapan bagi gereja Mashiach yang ke-7. Dan sebagai kesimpulan, saya akan bacakan satu kutipan dalam Selected Messages volume 3 halaman 33, dikatakan begini. Ketika engkau menjadikan Alkitab makananmu, laukmu, dan minumanmu, ketika engkau menjadikan prinsip-prinsipnya menjadi unsur-unsur karaktermu, engkau akan lebih mengetahui bagaimana menerima nasihat dari Allah. Saya meninggikan firman yang berharga di hadapanmu hari ini. Jangan ulangi apa yang saya telah katakan dengan berkata, Sister White mengatakan ini, Sister White mengatakan itu. Cari tahu apa yang Tuhan Allah Israel katakan, dan kemudian lakukan apa yang diperintahkan. Dengan kata lain, Alkitab merupakan satu kesatuan. Bahkan Alkitab menjadi dasar iman kita. Alkitab menjadi fondasi iman kita. Bahkan Alkitab dikatakan menjadi the rule of faith, panduan. Dan Alkitab itu sendiri unity, satu. Bahkan Alkitab dikatakan, walaupun penulisnya banyak, tahunnya 1600 tahun, tapi fokusnya satu. Itu menandakan bahwa the main source of the Bible, atau sumber utama dari Alkitab, yaitu apa? Allah sendiri. Saudara-saudara, ketika saudara mempelajari hal ini, maukah saudara untuk mulai hari ini mempelajari Alkitab, bahkan terus menjadikan Alkitab sebagai dasar iman Anda? Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati kami semua melewati wabah virus COVID-19 atau virus corona ini. Dan kami percaya Tuhan akan membantu kami untuk melewatinya. Berkati semua keluarga kami. Dengarkan doa kami, lalu saya berdoa. Amin.